Kabar tentang aktivitas pungli sejumlah anggota dewan terhadap perusahaan-perusahaan plat merah dan perusahaan eksplorasi sumber daya alam di negeri ini tentu bukan barang baru di telinga anak bangsa. Aktivitas ini dikabarkan sudah berlangsung lama entah sejak kapan. Tersembunyi namun telah menjadi rahasia umum. Sebut saja di antaranya di tahun 2012 lalu di era Presiden SBY saat Kementerian BUMN dijabat oleh Dahlan Iskan. Saat itu, Dahlan sempat mengeluhkan perilaku sejumlah oknum anggota DPR yang kerap menggerecoki perusahaan-perusahaan plat merah penerima dana penyertaan modal negara (PMN) yang berada di bawah koordinasinya. Dahlan mengaku bahwa direksi perusahaan-perusahaan BUMN itu mengalami banyak tekanan berupa permintaan imbalan balas jasa dan pemerasan dari oknum anggota DPR atas dikucurkannya dana PMN. Kini perilaku para anggota DPR ini terus berulang dan kembali mencuat ke permukaan dengan modus yang bervariasi. Kali ini, giliran Menteri SDM Sudirman Said yang melaporkan perilaku politikus Golkar Ketua DPR Setia Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan. Setia dilaporkan terindikasi terlibat dalam percakapan yang disebut-sebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pengurusan perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Tak hanya itu, substansi percakapan itu juga kental dengan nuansa bagi-bagi jatah materi untuk kepentingan pribadi berupa pembagian saham Freeport. Sebuah perilaku yang sungguh tak beretika jika benar dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hati nurani rakyat dan membela kepentingan rakyat. Kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh anggota Dewan dalam lobi perpanjangan kontrak Freeport kini marak menjadi perbincangan. Pasalnya berdasarkan transkrip yang disebut sebagai hasil percakapan antara Ketua DPR Setia Novanto dan pimpinan Freeport juga membahas soal bisnis pribadi dan permintaan jatah saham. Ada nuansa gratifikasi di dalamnya, di samping masalah etis seorang anggota Dewan. Sejumlah kalangan menilai praktik politisi meminta jatah keuntungan seperti itu sudah lama berlangsung. Namun benarkah demikian? Lalu mengapa praktik seperti itu terus berulang dari tahun ke tahun dan apa dampaknya bagi masyarakat luas? Pemirsa, untuk mengupas masalah ini telah hadir di studio Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms atau IASR, Fabi Tumiwa. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 8335551 atau melalui pesawat telepon di nomor 02152900 atau 02152900 Saya langsung ke Mas Febi. Mas, di beberapa media Anda mengatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Pak Sudirman Said, Anda percaya itu benar. Ya. Mengapa? Ya, saya kira ini satu praktek yang sudah terjadi bukan hanya sekarang, tapi sudah cukup lama ya. Ini cukup lama artinya sudah sejak dulu. Ya, sejak zaman dulu. Kalau dulu kita ingat misalkan ada istilah 10%. Ya kan, itu tahun 80-an itu mereka yang ingin dapatkan kontrak, selalu bilang ada jatah 10% lah yang harus dialokasikan. Ini ngomong soal 10% sebelum Mas Fabi menyambung. Ada seorang kawan baru pulang dari Jerman, ketemu dengan dia pernah berinvestasi di Indonesia. Ada pejabat, nggak perlu disebutkan karena sudah meninggal, istri pejabat lah. Itu yang meminta 5% dari setiap dia berinvestasi di Indonesia. Ya, makanya itu yang saya katakan, dari dulu tuh ada praktek-praktek itu. Tapi kita ingat masa sebelum reformasi ini kan memang praktek mengenai perpanjangan izin, pemberian izin, keputusan kontrak dan lain sebagainya. Ini kan tidak dilakukan secara transparan. Regulasinya juga sangat lemah. Ya, sehingga artinya regulasinya sangat lemah ya, itu gimana? Bukankah mereka sebetulnya bermain di luar regulasi itu? Iya, jadi aturan itu tidak dibuat secara spesifik, ya. Bagaimana misalnya proses untuk mendapatkan izin yang seharusnya? Bagaimana dalam konteks Freeport misalnya tidak jelas mengenai bagaimana sih proses perpanjangan kontrak, tahapan apa yang harus dilalui. Nah, jadi kalau kita lihat praktek yang terjadi sekarang ini memang karena dua hal. Kalau dari analisis saya, yang pertama ada regulasi yang tidak merefleksikan
sifat investasinya. Jadi misalkan begini, investasi tambang ini kan investasi jangka panjang, ya 40-50 tahun. Nilai investasinya selalu di upfront tuh besar, ya. Dan orang pasti siapapun yang berinvestasi membutuhkan kepastian bahwa kalau saya investasi sekarang sampai 10 tahun lagi membangun infrastruktur, ya, menyediakan membawa teknologi masuk dan lain sebagainya, saya bisa mendapat pengembalian investasi saya 20-30 tahun kemudian, ya. Kemudian. Nah, ini membuat jaminan terhadap perpanjangan izin atau kontrak atau apapun itu memang harus dipastikan jauh hari sebelumnya karena investasi yang harus keputusan investasi saya sekarang. Ya. Tapi efeknya dan itu tidak kecil. Dan itu tidak kecil. Nah, ada aturan-aturan yang memang tidak sensibel terhadap nature dari bisnis itu, seperti bisnis pertambangan misalkan, yang long term payback gitu ya. Nah, yang kedua adalah adanya ketidakjelasan proses di dalam regulasi tentang proses maupun tahapan bagaimana sebenarnya izin atau kontrak ini diberikan. Kalau misalnya dia kontrak baru, bagaimana prosesnya? Siapa yang bertanggung jawab mengurus proses ini, menilai sampai kemudian memberikan keputusan dia diperpanjang atau tidak. Ya. Jadi regulasi yang tidak transparan itu memang membuka celah kepada pihak siapapun yang merasa punya kuasa untuk mempengaruhi proses ini yang kemudian cawe-cawe gitu. Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan bahwa anggota dewan dalam hal ini misal ya yang banyak disebut ini itu tahu persis celah itu. Ya, saya kira dia memanfaatkan satu adanya ketidakjelasan, ya. Kedua ada kepanikan kan. Ini saya rasa Freeport cukup panik. Kenapa? Dia tidak boleh ekspor konsentrat kan. Nah, kalau nggak boleh ekspor, ya dari mana pendapatannya? Ya. Kedua, dia salah satu yang harus dia lakukan adalah melakukan divestasi sahamnya. Dia punya kepentingan melakukan investasi. Karena kalau nggak melakukan investasi, nilai sahamnya yang di Amerika juga turun. Kenapa? Karena para shareholder yang ada di sana melihat nih perusahaan tidak punya prospek, padahal cadangannya banyak. Artinya gitu. Freeport itu juga udah deadline juga sebetulnya. Saya rasa sudah kepepet waktu. Ya, saya rasa ada kebutuhan itu ya karena tuntutan dari shareholder kan tentunya tinggi ya, harus performance baik, rencana investasi jelas. Nah, ketika sekarang mereka perlu untuk mengeksplorasi sumber emas dan koper ya yang ada di sana, maka diperlukan investasi baru kan. Nah, untuk bisa melakukan investasi itu tentunya tadi dia butuh jaminan, apalagi ada tuntutan pemerintah untuk membangun smelter. Jadi kalau dilihat rencana investasi yang untuk smelter maupun untuk tambang dalam yang ada di Freeport, kalau dari angka yang keluar kan 18 miliar dolar. 18 miliar dolar yang akan diinvestasikan dari sekarang sampai tahun 2020 ke depan. Nah, bayangkan orang harus invest sekian besar, tapi tidak yakin apakah 2021 saya diperpanjang atau tidak. Ini kan membuat ketidakpastian gitu. Shareholder di Amerika udah nanya-nanya, gimana rencana investasi lu gitu. Nah, saya kira di tengah-tengah situasi tadi, jadi ada regulasi yang tidak transparan atau tidak jelas, yang kurang jelas, lalu kemudian ada desakan, ada kebutuhan. Nah, disinilah terbuka celah mereka yang merasa punya kekuasaan politik, kemudian bisa seakan-akan berperan jadi makelar. Apalagi nama Freeport itu juga di masyarakat sebetulnya tidak baik-baik amat gitu kan ya. Iya, artinya kita banyak tahu orang yang menekan agar kontraknya tidak diperpanjang dan segala macam. Saya kira dengan sentimen nasionalisme kan sangat kencang bahwa cukuplah Freeport udah 50 tahun di Indonesia, selesain aja gitu, nggak usah lagi diperpanjang. Lalu kemudian ada permintaan juga misalkan dari Pemda untuk kami punya share yang lebih besar dong di tambang kami, nggak cuma dikuasai asing terus. Jadi memang tekanan politik saya kira itu yang membedakan dengan perusahaan lain. Ya, tekanan politik terhadap Freeport itu sangat besar. Dan politisi itu sangat paham dengan hal itu ya. Saya kira dia membawa modal yang begitu banyak. Artinya ada tekanan masyarakat, nasionalisme masyarakat. Terus juga dia membawa jabatan mereka dan juga nama-nama
presiden dan wakil presiden? Saya kira sentimen itu dimainkan kan, sentimen itu dimainkan. Jadi kenapa perlakuan yang sama tidak tidak ditujukan kepada perusahaan Amerika yang lain, Newmont misalnya? Karena memang dari sisi magnitude mungkin isu Freeport ini lebih mudah, lebih seksi untuk dimainkan gitu, dan punya nilainya lebih besar gitu. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Kita jeda sebentar.